Tak banyak orang yang tahu, jauh sebelum masyarakat Bali mulai mendiami kawasan Suwung Batan Kendal di Denpasar bagian selatan, terbilang abad, kampung itu telah menjadi tempat mukim orang Bugis yang terdampar di pantai selatan Bali. Menurut Haji Abdullah yang merupakan keturunan ketujuh orang Bugis yang mukim di tempat itu, saat mencari air daratan, leluhurnya yang hanya membawa tempayan tempat air diserang oleh bala tentara Raja Bali, dan apa yang terjadi? Dengan hanya mengimbaskan ikat kepalanya, semua musuh pun terhuyung-huyung. Melihat kejadian itu, dengan serta-merta mereka melaporkan kepiawaian sang pelaut kepada rajanya. Raja kemudian memberi leluhur saya tempat di Suwung, yang artinya tempat yang sunyi sepi. Dan sejak saat itu, nelayan Bugis pun mulai berdatangan. Dulu, aliran sungai ini adalah bandar kapal yang ramai. Ujar Haji Abdullah 80 tahun, yang sejak 30 tahun lalu telah menjabat sebagai kepala kampung. Tak dapat dipungkiri, sejak 30 tahun lalu, kawasan itu sudah dikenal sebagai tempat nelayan dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendaratkan ikannya. Dan sekarang, ternyata bukan hanya warga Bugis saja yang melirik tempat itu. Kampung dekat Denpasar juga menyerbu kemari. Mereka membuka lahan dan membuat rumah. Akibatnya sekarang menjadi amat ramai, imbuh Haji Abdullah. Karena tak ada jalan menuju keluar, maka kesunyian kampung yang pada mulanya hanya didiami oleh 25 kakak dan kini menjadi 1.200 kakak, serta dihuni oleh masyarakat nelayan dari Jawa, Madura, Sulawesi, dan Sumatera, tetap saja terasa. Dari sejak dulu, kampung kami memang menjadi tempat yang paling baik untuk mencari suaka. Biasanya bila ada luar pulau yang kesulitan mendapatkan tinggal, di sini semuanya akan beres, ungkap Haji Abdullah. Hanya saja kami tidak akan menerima mereka yang berjiwa preman atau bromocora, karena mereka akan segera tercium belangnya. Dengan kata lain, kami hanya menerima warga baik-baik yang tidak lengkap dokumennya, tegas Pak Haji Abdullah. Belakangan, kampung Bugis yang kemudian menjadi kampung nelayan dan tempat berlindung bagi orang-orang yang dokumennya tak jelas ini, mulai dilirik oleh pengembang yang bergerak di bidang perumahan. 10 tahun lalu, tanah di sini tak ada harganya, tetapi sekarang harga tanah di sini jadi melonjak. Tutur Madekorta, juragan tanah asli kelahiran Bali, yang telah 25 tahun mukim di kampung nelayan itu. Berbeda dengan kampung orang lain, tiap malam di kampung Bugis yang bersahaja, tak ada yang namanya sweeping KTP, kipem, atau kartu domisili. Kami menyerahkan semuanya kepada nurani si pendatang, sebab kalau mengganggu, maka yang rugi mereka sendiri, sambungnya lagi. Mungkin tak banyak yang tahu jika di kampung yang amat bersahaja itu tersimpan aneka peninggalan sejarah yang tak ternilai harganya. Ya, di salah satu masjid tersimpan kitab suci Al-Quran yang terbuat dari kertas tebal, kulitnya dari kulit kuda dan ditulis dengan tinta, yang walau sudah berabad-abad tetap tidak luntur. Konon ini adalah kitab Al-Quran yang tertua di Bali. Dulu tiap maulud dan hari-hari besar Islam lainnya, kitab itu ikut diarak keliling kampung dan dilanjutkan dengan pesta. Tetapi karena takut melanggar akidah, upacara itu akhirnya kami hentikan, sambungnya. Sampai sekarang, berbagai benda yang masih menjadi kebanggaan warga masyarakat kampung Bugis adalah bendera berwarna hitam dengan tulisan Arab berwarna kemasan dan masih tersimpan di dekat tombak, serta aneka macam golok khas Bugis. Menurut cerita turun-temurun, konon aura gaib dari bendera, golok sepanjang setengah meter, dan tombak tua itulah yang menyungkup kampung yang satu ini menjadi adem ayem seperti sekarang ini. Hal ini tampak dengan jelas jika tempat lain Bali bergolak akibat suhu politik atau sentimen kesukuan. Tetapi kampung Bugis yang dihuni oleh banyak suku malahan bisa hidup dengan berdampingan dan damai. Bila saja pemimpin kita mau memimpin dengan gaya kami di kampung Bugis,
Niscaya segala macam ketegangan antaras itu tidak terjadi, tambahnya. Suasana kampung Bugis yang sepi ternyata mampu membuat siapapun yang lewat di sana merasakan kedamaian yang mendalam. Jika siang hanya sesekali kendaraan yang melintas, dan selebihnya kampung pun kembali senyap. Walau ditinggal oleh penghuninya yang bekerja untuk mencari nafkah, tetapi tak satu pun ada yang mengunci pagar atau pintu rumahnya. Walau begitu, tak sekalipun terdengar adanya pencurian, apalagi penjarahan di kampung itu. Pencuri seakan tak melihat jika di kampung kami ada benda berharga seperti TV, kalung emas, atau sepeda motor. Demikian ungkap Mudi, penduduk kampung Bugis yang telah 30 tahun bermukim di situ. Lelaki yang satu ini mengaku kepada paranormalindonesia.com, "Sejak usia 15 tahun, saya telah merantau ke Bali dan bekerja di hotel sebagai tukang sapu. Dan karena tak membawa surat jalan dari kampung di Magelang, maka saya pun memutuskan untuk tinggal di sini. Saya berani memastikan saya akan kesulitan jika tinggal di luar kampung ini, bahkan bisa-bisa diusir dari Bali. Pasalnya, setelah kejadian bom Bali yang menggegerkan itu, seluruh orang di sini langsung curiga bila mendengar ada pendatang," imbuhnya. Dan yang menarik untuk disimak adalah, walau pengawasan tak begitu ketat, tetapi polisi tak pernah menangkap warga setempat yang terlibat atau melakukan pencurian sapi ataupun mengedarkan narkoba. Entah kenapa, biasanya kebanyakan penduduk seolah dirasuki rasa enggan sebelum sempat mencoba untuk membuat hal yang tak senonoh di sana. Agaknya, itulah salah satu dari sekian banyak aura gaib yang dipancarkan oleh pusaka-pusaka peninggalan nenek moyang yang sampai sekarang masih terpelihara dengan apik di sana. Kami sendiri tidak merasakan adanya keistimewaan di sini. Padahal, karena takut dianggap syirik, maka telah banyak ritual asli Bugis, seperti acara mengarak bendera hitam dan pedang setiap bulan Muharram tak lagi kami lakukan, ujar Haji Abdullah. Ternyata tak hanya itu, kampung yang satu ini diam-diam juga menjadi tujuan utama dari mereka yang sakit akibat santet. Bayangkan, dengan hanya menginap di rumah salah satu kerabat atau keluarga yang mukim di kampung nelayan, maka dalam hitungan hari, segera serangan gaib itu akan lenyap dengan sendirinya, bahkan penyakit pun langsung menghilang. Aneh memang, tetapi itulah kenyataan yang terjadi.